Dennis Lim. Itulah nama pemuda yang ganteng dan juga pengusaha kaya yang memutuskan untuk bertobat dan menjadi pendakwah dari masa lalunya yang kelam. Sebelum mendapat hidayah dan memutuskan untuk bertobat, Dennis Lim merupakan seorang bandar judi yang sangat terkenal. Walaupun Dennis Lim seorang bandar judi, tapi dia tidak suka main judi. Karena menurutnya perjudian online penuh dengan kecurangan. Sayanya nggak suka main aslinya karena tahu kalau main dengan bandar ya pasti kalah ujung-ujungnya. Menurutnya, seorang bandar judi tidak mungkin kalah. Karena semua sudah disetting melalui sistem atau aplikasi. Kalau bandar kami bermain di atas sistem, berdiri di belakang sistem, jadi nggak bisa kalah. Sekarang kan sudah dalam bentuk website, sudah ada algoritmanya, sudah ada dalam bentuk aplikasi yang memang sudah disetting untuk seperti itu. Ibarat kayak kalau ada mesin capit boneka gitu aja kan kalau kita beli mesinnya ditanya ini mau di putaran keberapa. Iya, jadi ntar kalau misalnya di putaran ke-10 nanti dia nyapitnya lebih kenceng. Jadi biasanya yang menang itu yang putaran ke-10. Karena kalau misalkan semuanya punya capitan yang kuat, probability-nya semuanya sama, setiap kali main menang ya bangkrut kan. Secara akalnya, nalarnya, orang yang bikin website judi, bikin perjudian itu kan dia manusia juga, punya nafsu, punya keserakahan, punya keinginan. Maka kalau misalkan mustahil, tidak masuk akal kalau mereka sengaja membuat perjudian itu dengan sengaja khusus untuk bagi-bagi uang kepada semua pemain yang main agar dibagikan kemenangan. Mustahil. Karena kalau dari awal niatnya pengen bagi-bagi duit, ya yang pasti mereka buat lembaga zakat infak sodakoh daripada. Memang ada peluang untuk bisa menang, cuman ya rasio umumnya tuh biasa ya 8/2. Jadi dari 10 main 8 kalah 2 menang. Cuman salah satu sifat buruknya manusia itu kan saya pasti si 2 orang tersebut. Gak ada yang menang pun kan ada yang si kalah tadi. Jadi untuk dari sudut pandang si Andarnya gak pernah kalah. Cuman memang jeratannya itu dimulai ketika udah pernah ngerasain menang, udah ngerasain enak, ngerasain menang gimana. Lalu ketika akhirnya bulan itu berlalu, uangnya berlalu, bahkan emang gak usah nunggu berbulan-bulan. Kalau dia menang gak usah nunggu besok sorenya bisa main lagi. Kalau kalah kan emang dari awal uang ini gak ada, habis pun gak apa-apa. Ada sebagian memang dibelikan barang dan yang lain-lain. Tapi ketika akhirnya sudah habis, keuangannya kembali normal seperti biasa, terus ada uang lagi misalkan dipakai atau kebutuhan sesuatu, main deh. Ketika akhirnya udah main, terus nanti kan kalau ternyata kalah, selalu punya pola pikir, saya hanya butuh 1 kali lagi kemenangan, balik nih ini semua. Minjem dulu aja, gue menang dibayar kok. Ketika udah minum, masih kalah lagi, tinggal cari pinjaman lagi yang lebih gede, karena hanya butuh 1 kali kemenangan untuk bisa kebalik semua. Kalah 1 juta, tinggal main 2 juta. Kalah 2 juta, tinggal main 4 juta. Kalah 4 juta, tinggal main 8 juta. Gitu aja terus. Dennis Lim juga mengatakan, pemain judi itu bodoh karena selalu diiming-iming oleh kemenangan. Kalau dia benar-benar cerdas, dia nggak akan main sih. Karena dia sadar, dia melawan orang yang punya keserakahan sendiri. Dan permainan itu dibuat untuk memuaskan keserakahannya. Disetting untuk supaya dia yang lebih selalu menang. Kalaupun harus ada yang menang, itu mengorbanin dari pemain-pemain yang kalah. Maka terus dengan akal kalau harusnya main ya pasti kalah. Kecuali ya pilihannya 2, ngakalin judi atau jadi bandar sekalian. Yang paling parahnya lagi, menurut Dennis Lim semua pemain judi sadar kalau dia tidak mungkin menang melawan sistem. Tapi hal itu tetap saja dilakukan oleh penggemar judi. Kita udah tahu lah bahwa orang juga sebetulnya sudah paham. Kayak contoh korupsi itu nggak boleh ya. Tapi tetap aja kan masih ada yang korupsi gitu kan. Makanya sebetulnya orang tuh udah tahu itu tuh nggak boleh. Ya udah, makanya cara nyampeinnya, yuk diajak pikir, yuk serius yang kamu lawan tuh siapa ya. Bahkan yang dulu yang masih kasino yang secara fisik yang kartunya boleh disuruh pegang, suruh kocok sendiri aja itu masih bisa diakalin. Apalagi sekarang semua sudah digitalisasi, bisa disetting semua.